Sahabat GKI Klasik Solo, mari bersama berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat yang teduh ini, sentuhlah hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan bersemangat untuk melakukannya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Sahabat GKI Klasik Solo,
Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang kelihatannya cuma kebetulan, tetapi lama-lama terasa seperti ada maksudnya? Misalnya, tiba-tiba Anda sekelas dengan orang yang ternyata menjadi pasangan hidup Anda. Itu saya. Misalkan lagi, Anda gagal meraih cita-cita masa muda, tetapi justru akhirnya bertemu rezeki di bidang yang lain. Atau mungkin pernah mengalami kebetulan terlambat, namun ternyata justru selamat dari bahaya. Nah, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kelihatannya kebetulan yang terjadi. Saya jadi ingat ada sebuah film bagus karya Yandi Lawrence, sutradara, yang berjudul Satu Kakak Tujuh Ponakan. Singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan tiba-tiba harus menanggung kehidupan dari 4 keponakannya karena kakak dan kakak iparnya meninggal. Padahal selama ini dia tinggal bersama dengan mereka. Namun, seakan belum cukup, tanggungan hidupnya harus bertambah dengan hadirnya seorang yang bahkan tidak ada hubungan darah dengan dia, yaitu anak dari guru pianonya yang dititipkan, tetapi ternyata tidak pernah dijemput. Dan tanpa diduga juga ada kehadiran dari kakak dan kakak iparnya yang lain lagi yang tiba-tiba datang nimbrung untuk tinggal di situ, dan mereka kebetulan juga pengangguran. Sehingga mendadak dia harus jadi kepala keluarga di usia yang masih sangat muda. Rencananya untuk studi lanjut S2 bersama pacarnya jadi buyar, dan dia harus mengorbankan cita-cita dari masa mudanya itu. Bahkan dia juga harus memutuskan pacarnya karena merasa masa depan pacarnya akan terganggu kalau kondisinya seperti itu terus. Nah, film ini memunculkan berbagai pertanyaan saat menontonnya. Mengapa semua ini harus terjadi pada seorang yang memiliki masa depan cemerlang? Mengapa kebetulan terjadi pada saat dia belum meninggalkan rumah itu untuk bekerja atau melanjutkan studi di kota lain? Mengapa kebetulan guru pianonya datang di saat yang tidak tepat? Wah, dan banyak pertanyaan yang seterusnya. Sahabat GKI Klasik Solo, apakah saat ini ada di antara Anda yang juga sedang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga ini? Kenapa saya kerja di tempat ini? Atau kenapa saya ada di dalam situasi seperti ini? Apakah semua ini sebuah kebetulan? Atau memang seharusnya begini? Atau sebenarnya ada makna yang lain? Hari ini kita akan melihat satu kisah yang luar biasa dalam Alkitab, kisah seorang perempuan bernama Esther. Esther tidak berasal dari keturunan bangsawan. Dia adalah anak yatim piatu yang dirawat oleh pamannya bernama Mordekai. Dia seorang dari bangsa yang terbuang, yaitu bangsa Israel, keturunan Yahudi. Dan karena sebuah serangkaian peristiwa yang tidak terduga, Esther terpilih menjadi istri Raja Ahasveros, raja dari kerajaan Persia pada waktu itu yang menjajah Israel. Jadi, suatu hal yang begitu luar biasa, hal yang nampak seperti sebuah kebetulan atau keberuntungan, seorang dari bangsa terbuang bisa tiba-tiba menduduki tahta tertinggi untuk seorang wanita di kerajaan tersebut. Tetapi tidak lama kemudian Esther harus menghadapi kenyataan bahwa bahaya besar sedang mengintai bangsanya. Ada rencana pemusnahan besar-besaran terhadap orang Yahudi yang didalangi oleh Haman yang adalah orang kepercayaan suaminya sendiri, yaitu Raja Ahasveros. Nah, pada saat seperti inilah pamannya Mordekai mengirim pesan kepada Esther. Pesan supaya Esther menghadap raja untuk membela bangsanya dan menyelamatkan nyawa mereka dari genosida atau pemusnahan bangsa Israel. Namun, untuk memenuhi permintaan pamannya, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Sebab ada peraturan raja yang menyebutkan, jika seseorang menghadap raja dan tidak mendapat restu dengan uluran tongkat emasnya, maka orang tersebut harus mati. Nah, siapa orangnya yang tidak gentar menghadapi kondisi seperti ini? Namun, ketika alasan tersebut disampaikan kepada Mordekai, Mordekai memperingati Esther dengan keras dengan mengatakan, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Itu dikatakan di ayat yang ke-13. Saudara, Esther harus membuat keputusan untuk diam dan tetap aman, atau bersuara tetapi mungkin kehilangan segalanya. Nah, kita pun juga sering ada di titik seperti itu. Di persimpangan-persimpangan hidup yang menimbulkan dilema. Ketika Tuhan membuka mata kita terhadap masalah yang ada di sekitar kita,
Mungkin itu ketidakadilan, penderitaan orang lain, teman yang butuh dukungan, keluarga yang sedang kacau. Mari coba kita lihat dengan jelas, dengan pikiran yang lebih jernih. Apakah kita berada di dalam posisi yang bisa melakukan sesuatu? Mungkin tidak besar tetapi nyata. Di titik ini kita harus menjawab pertanyaan, apakah aku berani percaya bahwa aku ada di sini bukan karena kebetulan, melainkan karena Tuhan punya tujuan tertentu atau tugas tertentu untukku. Sahabat GKI Klasik Solo, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah asal-asalan menaruh kita di tempat kita berada sekarang. Tuhan itu tidak iseng membuat kita lahir di zaman ini, tinggal di kota ini, berada di keluarga kita yang sekarang, di komunitas gereja kita yang sekarang, atau mengalami peristiwa yang sekarang. Kita meyakini tidak ada yang kebetulan di dalam rencana Tuhan. Ketika Esther akhirnya menjawab panggilannya, dia menjawab bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja, oke, aku akan menghadap raja. Tetapi dengan imannya, dia berkata, aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun itu berlawanan dengan undang-undang. Dan kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ayat 16. Keberanian Esther tidak muncul karena dia kuat, tetapi karena dia percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya. Dan dia memilih untuk percaya bahwa pada kendali Tuhan, sekalipun ada risiko yang harus dihadapi, semuanya akan baik adanya. Mungkin hari ini ada di antara Anda yang sedang merasa lelah, merasa tidak berarti atau bingung dengan hidup Anda. Mari coba kita katakan pada diri kita sendiri, saya di sini bukan karena kebetulan. Tuhan menaruh saya di sini, dalam keluarga, di sekolah, atau dalam pelayanan ini, pekerjaan ini, karena Dia memiliki rencana yang besar, yang saya belum tahu, yang otak saya yang terbatas ini belum bisa memahaminya. Seringkali hal-hal yang besar itu terjadi bukan dimulai dengan tindakan yang besar, tetapi dari hal-hal yang nampaknya kecil. Mungkin keberadaan kita saat ini adalah untuk mendengarkan orang lain yang butuh didengarkan. Mungkin untuk menjadi teladan kebenaran, meskipun mungkin tidak direspon dengan baik. Mungkin untuk menjadi pembawa damai. Mungkin untuk menceritakan kebaikan Tuhan supaya orang lain dikuatkan. Atau mungkin untuk berdoa seperti Esther, meskipun mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan kita. Sahabat GKI Klasik Solo, Tuhan bisa memakai seorang yatim piatu seperti Esther untuk menyelamatkan sebuah bangsa, dan itu bukan sebuah kebetulan Esther ditempatkan di sana. Maka mari kita hayati bahwa Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi terang dimanapun kita ditempatkan Tuhan saat ini. Karena keberadaan kita bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin acap kali kita berpikir bahwa posisi pekerjaan, status kita yang saat ini adalah hasil kerja keras kita, atau mungkin keberuntungan kita. Atau mungkin saat-saat krisis yang kita alami, kita pikir itu sebagai sebuah kebetulan atau bahkan kesialan. Tetapi mari kita coba melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwa mungkin inilah alasan Anda di sini. Untuk sebuah tugas yang Tuhan percaya bahwa Anda lah orang yang tepat. Amin.